Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersama saat ini akan masuk di dalam ibadah Sabtu Sunyi. Kita akan menggeluti tema Sudah Layakkah Aku. Kita akan dipandu dengan lagu-lagu pujian dari TC. Kita akan bernyanyi di dalam keheningan. Kita akan bernyanyi di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Pujilah semua bangsa, puji Tuhan kita. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan pada malam hari ini untuk beribadah bersama. Kami, Tuhan, berikan kesempatan, berikan waktu, berikan tempat untuk bisa bersekutu dan memuji Tuhan. Tuhan yang memiliki segala sesuatu di tengah bumi ini. Tuhan yang menyertai kami. Dan saat ini Tuhan juga yang akan membimbing kami di dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Tinggallah bersama kami, Tuhan Yesus, dan terangilah hati kami dengan sinar-Mu. Bersama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membuka Alkitab dari Mazmur pasal 115. Mazmur pasal 115. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba,
mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu kepunyaan Allah, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari Mazmur yang sudah kita baca, kita tahu bahwa ternyata kita bisa memuji Tuhan itu karena Tuhan sendiri sudah turun ke dalam kerajaan maut untuk menggantikan kita atas dosa yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam Sabtu Sunyi ini, biarlah kita tetap memuji Tuhan karena pengharapan sejati di dalam hidup kita hanya ada di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji. Karena Tuhanlah yang sudah memberikan dirinya untuk menggantikan kita masuk dalam kerajaan maut. Saat ini kita akan masuk di dalam pujian. Tinggallah bersama kami. Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Kita bersama akan berdoa bersama untuk masuk di dalam pembacaan Injil. Tuhan, kami datang kepada Engkau di dalam doa ini. Tinggallah bersama kami di dalam kami belajar tentang Injil-Mu. Tinggallah bersama dengan kami, sehingga kami pun bisa mengerti apa makna dari sabda yang akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama akan membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih.
lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikian pembacaan Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang saat ini kita rayakan bersama, dia masuk ke dalam dunia orang mati. Apa yang dilakukannya adalah untuk menggantikan diri kita yang sudah selayaknya ada di sana karena dosa-dosa yang kita lakukan. Pertanyaannya untuk itu adalah, ketika Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, apa yang bisa kita lakukan bagi Dia? Apakah kita mau seperti Yusuf Arimatea dan Maria Magdalena serta Maria yang lain? Apakah kita mau melakukan sesuatu meskipun dengan keterbatasan pemikiran, keterbatasan ingatan mereka, keterbatasan akal budi mereka, mereka memberikan apa yang bisa mereka berikan? Apakah kita juga mau melakukan hal yang sama? Memberikan segala sesuatu meskipun kita dalam keterbatasan juga? Ataukah kita justru seperti para imam yang hanya mementingkan diri mereka sendiri? Mereka hanya mementingkan ego mereka sendiri. Mereka tahu bahwa sejatinya pengajaran Kristus adalah pengajaran yang benar. Mereka tahu bahwa pengajaran Kristus adalah pengajaran yang penuh dengan kebijaksanaan dan semuanya dari Allah. Tetapi mereka lebih mementingkan ego mereka sendiri, sehingga tindakan mereka pun adalah tindakan yang egois. Apakah yang akan kita lakukan bagi Kristus yang sudah mati menggantikan kita? Mau seperti Yusuf Arimatea dan Maria Magdalena serta Maria yang lain, memberi diri, memberi sesuatu yang bisa diberikan kepada Tuhan, ataukah mau seperti para imam? Itu semua ada dalam genggaman tangan kita. Kitalah yang bisa memilihnya. Sehingga kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, sudah layakkah aku disebut sebagai pengikut Kristus? Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu pujian Ke Dalam Tangan Bapa. Ke dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. Ke dalam tangan Bapa, aku serahkan hidup. Ke dalam tangan
serahkan hidupku ke dalam tangan Bapa. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Bapa. Aku serahkan hidupku ke dalam tangan Bapa. Aku serahkan hidupku. Kita masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang terus mau menerima kami. Terima kasih ya Tuhan yang terus mau menebus kami. Meskipun berulang-ulang kami berbuat dosa, tetapi kasih yang sama, keselamatan yang sama, masih Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan yang telah dan senantiasa menemani kami. Meskipun kami saat ini merayakan, mengingat tentang Engkau yang masuk ke dalam dunia orang mati. Tetapi sejatinya, di dalam dunia orang mati itulah Tuhan sedang menemani kami. Tuhan sedang menggantikan kami. Tuhan sedang memberikan diri Tuhan untuk kami. Sungguh layak kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh layak kami bersuka cita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sungguh baik kepada kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk diri kami, keluarga kami, gereja kami, negara kami, bumi kami. Tuhan yang akan lindungi kami semua. Kami yang di dalam pengasingan, di dalam karantina, kami semua yang ketakutan, kami semua yang dalam persoalan kehidupan karena adanya wabah yang melanda kami. Kami semua membutuhkan uluran tangan Tuhan. Berkatilah kami, lindungilah kami, tenangkanlah hati kami. Dan di dalam semuanya itu, kami pun mau bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui wabah ini, kami tahu bahwa bumi kami bisa beristirahat, bahwa diri kami bisa beristirahat, bahwa alam semesta ciptaan Tuhan ini bisa sedikit bernapas lega karena ada begitu banyak polusi udara yang terduksi. Tuhan, kami tahu ketika Tuhan memiliki kehendak, segala sesuatu bisa terjadi. Dan kami tahu juga bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan. Dan karena ini semua adalah kehendak Tuhan, kami pun mengamini bahwa ada rencana Tuhan yang terbaik yang sedang ingin Tuhan katakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pada malam hari ini. Sabtu sunyi yang kami bisa rasakan dengan puji-pujian dan juga mazmur serta Injil yang kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan terus yang akan sertai kami sehingga kami bisa merayakan Paskah di esok pagi di dalam kemenangan, di dalam sukacita karena Tuhanlah yang terus mengampuni kami, Tuhanlah yang terus memimpin kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya apa yang sudah kita renungkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.